Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas fisika kami, yaitu gerak melingkar beraturan dan gravitasi. Anggota dari kelompok 1 ini ada 5 anak, yaitu saya Sidikari Wicaksono, NIM 21507540026, dan ada saya Rainanda Dava Pradana dengan NIM 21050754031. Dan saya Muhammad Eranda Ramadan, NIM 21050754033. Perkenalkan, nama saya Aditya Erlangga Darmawan dengan NIM 21050754041. Dan saya Muhammad Ilham Bani Putra dengan NIM 2105007544048. Selanjutnya materi sudut, rotasi, dan kecepatan sudut akan dibawakan oleh Mas Ernanda. Silakan Mas. Sudut rotasi adalah jumlah rotasi dan analog dengan jarak linear. Sudut rotasi delta theta didefinisikan menjadi rasio panjang busur dengan jari-jari kelengkungan, atau delta theta sama dengan delta S per R. Jari-jari lingkaran diputar melalui sudut delta theta. Panjang busur delta S dijelaskan pada lingkaran. Panjang busur delta S adalah jarak yang ditempuh di sepanjang jalur melingkar seperti yang ditunjukkan pada gambar. R adalah jari-jari kelengkungan jalur melingkar. Untuk satu resolusi lengkap, panjang busur adalah keliling lingkaran radius atau R. Keliling lingkaran adalah 2πr. Jadi untuk satu resolusi lengkap, sudut rotasi adalah delta theta sama dengan 2πr per R sama dengan 2π. Hasil ini adalah dasar untuk mendefinisikan unit yang digunakan untuk mengukur sudut rotasi. Delta theta menjadi radian. Didefinisikan sehingga 2 pi rad sama dengan 1 revolusi. Lanjut. Kecepatan sudut. Kita definisikan kecepatan sudut atau omega sebagai tingkat perubahan sudut. Omega sama dengan delta theta per delta t. Kecepatan linear. T sama dengan delta S per delta t. Dari delta theta sama dengan delta S per R, kita melihat bahwa delta S sama dengan R delta theta. Substitusikan pada persamaan untuk T memberi T sama dengan R delta theta per delta T sama dengan R kali omega, sehingga T sama dengan R kali omega atau omega sama dengan T per R. Contoh, hitung kecepatan sudut dari mobil radius 0,3 meter saat mobil melaju dengan kecepatan 15 meter per second. Karena kecepatan linear lingkaran ban sama dengan kecepatan mobil, kita memiliki T sama dengan 15 meter per second. Dari jari ban, R sama dengan 0,3 meter. Diketahui T dan R, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan R kali omega, Y sama dengan T per R. Lalu substitusikan omega sama dengan 15 meter per second dibagi 0,3 meter sama dengan 50 radian per second. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu yang arahnya menuju titik pusat. Percepatan ini berfungsi untuk mengubah arah kecepatan benda sehingga tetap mengikuti lintasan berupa sebuah lingkaran. Percepatan sentripetal disebut juga percepatan radial. Persamaan ASP sama dengan P kuadrat per R sama dengan omega R kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. ASP sama dengan omega kuadrat R. Dengan ASP sama dengan percepatan sentripetal, P sama dengan kecepatan linear, R sama dengan jari-jari lintasan, omega sama dengan kecepatan sudut. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah benda gerak melingkar dengan jari-jari 2 meter. Jika kecepatan 10 meter per second, maka percepatan sentripetal benda tersebut adalah, jawab, diketahui R-nya sama dengan 2 meter, P sama dengan 10, maka percepatan sentripetal dihitung dengan rumus di bawah ini. AS sama dengan P kuadrat per R, AS sama dengan 10 kuadrat per 2 sama dengan 50 meter per second. Contoh soal yang kedua, sebuah mobil mengelilingi sebuah kurva berjari-jari 50 meter. Jika percepatan sentripetal maksimum yang dapat diberikan oleh gesekan adalah 5 meter per second, berapa kelajuan maksimum mobil ini dalam kilometer per jam? Jawab, P kuadrat sama dengan R sama dengan A. P max sama dengan akar RA max sama dengan akar 50 kali 5 sama dengan 15,8 meter per second. Untuk mengubah kelajuan ini menjadi kilometer per jam, kita gunakan 1 jam sama dengan
3.600 second, dan 1 km sama dengan 1000 meter. 15,8 kali 3.600 per 1000 sama dengan 56,9 km per jam. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisis atau gaya dalam arti sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Isaac Newton mendeskripsikannya gaya sentripetal sebagai suatu gaya di mana benda ditarik atau didorong atau dengan cara apapun cenderung menuju suatu titik sebagai pusat. Rumus gaya sentripetal. Gaya sentripetal bukanlah gaya yang berdiri sendiri. Gaya ini pada dasarnya merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan arah radial. Berdasarkan hukum 2 Newton, secara matematis rumus gaya sentripetal adalah sebagai berikut, yaitu sigma Fs sama dengan M dikali As. Itu persamaan pertama. Karena As ini sama dengan V kuadrat per R, atau juga bisa sama dengan omega kuadrat dikali R, maka persamaan satu dapat kita tulis sebagai berikut. Yang pertama ada sigma F sama dengan S, sama sigma Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Itu persamaan kedua. Dan atau bisa juga dapat kita tulis sebagai berikut, sigma Fs sama dengan M dikali omega kuadrat kali R. Itu persamaan ketiga. Dengan keterangan Fs itu gaya sentripetal atau komponen gaya dalam arah radial. M-nya massa benda, As itu percepatan sentripetal, V itu kecepatan linear, omega itu kecepatan sudut, R itu jari-jari lintasan. Contoh soal, sebuah bola bermasa 2 kg diikatkan di ujung seutas tali dan kemudian diputar dalam bidang horizontal dengan kelajuan tetap 5 m per s, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Apabila jari-jari lingkaran 1 meter, tentukan besar gaya tegangan talinya. Diketahui M-nya 2 kg, V-nya 5 m per s, R-nya 1 meter. Dengan persamaan kedua, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Sigma Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Gaya yang bekerja dalam arah radial hanya gaya tenaga tali T saja, sehingga T-nya itu M V kuadrat per R. M-nya 2, dari 2 dikali 5 kuadrat per 1. Jadi 2 dikali 25. Yaitu T-nya sama dengan 50 Newton. Contoh soal yang kedua, semua mobil bermasa 1000 kg melintasi suatu jembatan yang melengkung. Jari-jari kelengkungan jembatan 20 meter dengan pusat berada di bawah jembatan. Tentukan besar gaya yang diberikan mobil pada jembatan saat mobil berada di puncak jembatan jika kelajuannya 36 km per jam. Diketahui M-nya itu 1000 kg, V-nya 36 km per second, sama dengan 10 meter per second, R-nya jari-jarinya 20 meter. Gaya yang diberikan mobil pada jembatan sama dengan gaya yang diberikan jembatan pada mobil, yakni gaya normal seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Selain gaya normal, pada mobil bekerja gaya berat. Kedua gaya ini merupakan gaya sentripetal karena bekerja dalam arah radial, berhimpit dengan diameter lingkaran, dengan arah yang saling berlawanan, yaitu sigma Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. W dikurangin N sama dengan M dikali V kuadrat per R. Di sini tinggal dimasukin 1000 dikali 10 dikurangin N sama dengan 1000 dikali 10 kuadrat per 20. Dan hasilnya N-nya itu 10.000 dikurang 5.000 sama dengan 5.000 N. Dengan demikian, besar gaya yang diberikan mobil pada jembatan pada saat mobil berada di puncak jembatan adalah 5.000 Newton. Gaya fiktif dan bingkai non inersial. Gaya Coriolis. Lepas landas di pesawat jet, bergelok di dalam mobil, menghindari komedi putar, dan gerakan melingkar siklon tropis memiliki kesamaan. Masing-masing menunjukkan kekuatan fiktif, kekuatan tidak nyata yang muncul dari gerakan dan mungkin tampak nyata, karena kerangka acuan pengamat melaju atau berputar. Pengalaman yang lebih umum terjadi ketika Anda membuat kurva yang ketat di mobil Anda, katakanlah ke kanan. Anda merasa seolah-olah Anda dilempar, yaitu dipaksa ke arah kiri relatif derajat mobil. Seorang fisikawan akan mengatakan bahwa Anda akan dalam garis lurus, tetapi mobil bergerak ke kanan, dan tidak ada kekuatan nyata pada Anda ke kiri. Ingat hukum pertama Newton. Kita mengambil komedi putar untuk menjadi kerangka acuan Anda karena Anda berputar bersama.
Dalam bingkai non-inersia itu, Anda merasakan kekuatan fiktif bernama gaya sentrifugal yang mencoba membuang Anda. Anda harus bertahan erat untuk melawan gaya sentrifugal. Dalam kerangka acuan bumi, tidak ada kekuatan yang mencoba membuang Anda. Sebaliknya, Anda harus bertahan untuk membuat diri Anda pergi dalam lingkaran, karena jika tidak, Anda akan pergi dalam garis lurus, langsung dari komedi putar. Sekarang mari kita pertimbangkan apa yang terjadi jika sesuatu bergerak dalam kerangka acuan yang berputar. Misalnya, bagaimana jika Anda menggeser bola langsung dari pusat komedi putar, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bola mengikuti jalan lurus relatif terhadap bumi, dan jalan melengkung ke kanan pada permukaan komedi putar. Seseorang yang berdiri di samping komedi putar melihat bola bergerak lurus dan komedi putar berputar di bawahnya. Dalam kerangka acuan komedi putar berputar jelas ke kanan dengan menggunakan gaya fiktif yang disebut gaya Coriolis, yang menyebabkan bola melengkung ke kanan. Gaya Coriolis fiktif dapat digunakan oleh siapa saja dalam kerangka acuan itu untuk menjelaskan mengapa objek mengikuti jalur melengkung dan memungkinkan kita untuk menerapkan hukum Newton dalam kerangka acuan non-inersia. Sampai sekarang kita telah menganggap bumi sebagai kerangka acuan inersia dengan tanpa khawatir tentang efek karena rotasinya. Namun efek seperti itu memang ada dalam rotasi sistem cuaca. Misalnya, sebagai besar konsekuensi rotasi bumi dapat dipahami secara kualitatif dengan analogi dengan komedi putar. Dilihat dari atas kutub utara, bumi berputar berlawanan arah jarum jam, seperti halnya komedi putar pada gambar. Seperti pada komedi putar, setiap gerakan di belahan bumi utara mengalami kekuatan Coriolis ke kanan. Justru sebaliknya terjadi di belahan bumi selatan. Di sana kekuatannya ada di sebelah kiri. Karena kecepatan sudut bumi kecil, gaya Coriolis biasanya dapat diabaikan. Tetapi untuk gerakan skala besar, seperti pola angin, ia memiliki efek substansial. Gaya Coriolis menyebabkan angin topan di belahan bumi utara berputar ke arah berlawanan arah jarum jam, sedangkan siklon tropis di belahan bumi selatan berputar ke arah jarum jam. Istilah badai topan dan badai tropis adalah nama khusus regional untuk siklon tropis, sistem badai yang ditandai dengan pusat tekanan rendah, angin kencang, dan hujan lebat. Gambar di bawah membantu menunjukkan bagaimana rotasi ini terjadi. Udara mengalir ke wilayah tekanan rendah, dan siklon tropis mengandung tekanan yang sangat rendah. Dengan demikian, angin mengalir ke pusat siklon tropis atau sistem cuaca bertekanan rendah di permukaan. Di belahan bumi utara, angin ke dalam ini dibelokkan ke kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar, menghasilkan sirkulasi berlawanan arah jarum jam di permukaan untuk zona tekanan rendah dari jenis apapun. Tekanan rendah di permukaan dikaitkan dengan naiknya udara, yang juga menghasilkan pembentukan pendinginan dan awan, membuat pola tekanan rendah cukup terlihat dari luar angkasa. Sebaliknya, sirkulasi angin di sekitar zona tekanan tinggi searah jarum jam di belahan bumi utara tetapi kurang terlihat karena tekanan tinggi dikaitkan dengan udaranya yang tenggelam, menghasilkan langit yang cerah. Rotasi siklon tropis dan jalur bola pada komedi putar juga dapat dijelaskan oleh inersia dan rotasi sistem di bawahnya. Ketika frame non-inersia digunakan, gaya fiktif seperti gaya Coriolis harus diciptakan untuk menjelaskan jalur melengkung. Tidak ada sumber fisik yang dapat diidentifikasi untuk kekuatan fiktif ini. Dalam kerangka inersia, inersia menjelaskan jalan, dan tidak ada kekuatan yang ditemukan tanpa sumber yang dapat diidentifikasi. Either view memungkinkan kita untuk menggambarkan alam, tetapi pandangan dalam kerangka inersia adalah yang paling sederhana dan paling benar, dalam arti bahwa semua kekuatan memiliki asal-usul dan penjelasan yang nyata. Hukum gravitasi universal Newton. Hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekati satu sama lain. Dalam bidang fisika, tiap benda dengan massa M1 selalu mempunyai gaya tarik-menarik dengan benda lain, yaitu dengan massa M2. Misalnya partikel satu dengan partikel lain selalu akan tarik-menarik. Contohnya yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton dalam bidang mekanika klasik, bahwa benda apapun di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi, yang kemudian banyak dikenal sebagai fenomena benda jatuh. Gaya tarik-menarik gravitasi. Gaya tarik-menarik gravitasi ini dinyatakan oleh Isaac Newton
melalui tulisannya di jurnal Philosophiae Naturalis Principia Mathematica pada tanggal 5 Juli 1687 dalam bentuk rumus sebagai berikut. F sama dengan G, yaitu M1 dikali M2 per R2, di mana F sama dengan besarnya gaya gravitasi antara dua massa tersebut. G sama dengan konstanta gravitasi, M1 sama dengan massa dari benda pertama, M2 sama dengan massa dari benda kedua, dan R sama dengan jarak antara dua massa tersebut. Teori ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi, bahwa setiap benda angkasa akan saling tarik-menarik, dan ini bisa dijelaskan mengapa bumi harus berputar mengelilingi matahari untuk mengimbangi gaya tarik-menarik gravitasi bumi matahari. Dengan menggunakan fenomena tarik-menarik gravitasi ini juga, meteor yang mendekat bumi dalam perjalanannya di ruang angkasa akan tertarik jatuh ke bumi. Contoh soal, berapa gaya gravitasi antara seorang siswa bermassa 40 kg dengan seorang siswi bermassa 30 kg yang berjarak 2 meter? G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Diketahui M1 massa 1 yaitu 40 kg, M2 massa 2 yaitu 30 kg, R jarak yaitu 2 meter. Ditanya gaya gravitasinya yaitu F. Jawab F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 40 kali 30 per R kuadrat yaitu 2 pangkat 2. F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 1200 dibagi 4 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 300. F sama dengan 20,01 kali 10 pangkat min 9. N sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler yang merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Sebelum Kepler menemukan hukum tentang planet yang mengelilingi matahari, manusia zaman dahulu menganut geosentris, yakni paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Menurut Claudius Ptolemeus, seorang astronom Yunani, bumi berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Di tahun 1543, astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus menemukan model heliosentris, yakni bumi beserta planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari pada lintasan melingkar. Namun kedua model tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan dan orbit planet. Kemudian pada tahun 1609, Kepler menemukan bentuk orbit yang lebih cocok, yaitu berbentuk elips, bukan lingkaran, dan menjelaskannya dalam 3 hukum Kepler, yaitu hukum Kepler 1. Hukum Kepler 1 menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, yang matahari berada pada salah satu titik fokus elips itu. Nah, hukum ini itu menjelaskan bentuk lintasan orbit planet yang bergerak mengelilingi matahari. Perhitungan Kepler membuktikan bahwa orbit-orbit tersebut berbentuk elips. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas elips. Semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan mendekati bentuk lingkaran. Nilai eksentrisitas elips yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 atau di antara 0 dan 1. Hukum Kepler 2. Hukum Kepler 2 menyatakan suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik aphelion, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau disebut titik perihelion. Jadi kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion. Hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 menyatakan kuadrat periode mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Hukum Kepler ini
menjelaskan periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Planet memiliki periode orbit yang lebih panjang ketika planet tersebut letaknya jauh dari matahari. Dan planet memiliki periode orbit yang lebih pendek ketika planet tersebut letaknya dekat dengan matahari. Berikut adalah rumusnya, yaitu T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3, di mana T1 adalah periode planet pertama, T2 adalah periode planet kedua, R1 planet pertama dengan matahari, dan R2 jarak planet kedua dengan matahari. Berikut adalah contoh soal dari hukum Kepler, yaitu dua buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah, diketahui perbandingan dari jarak yaitu 4:9 dan periode planet P adalah 24 hari. Ditanya periode planet Q. Maka menggunakan persamaan yang tadi, yaitu TQ per TP kuadrat sama dengan RQ per RP pangkat 3. Lalu menjadi TQ per 24 kuadrat sama dengan 9 per 4 pangkat 3. Dan jadi TQ kuadrat sama dengan 567 sama dengan 729 per 64. TQ kuadrat sama dengan 6561. TQ sama dengan akar 6561 sama dengan 81 hari. Nah, berikut adalah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.